Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GKT 3 Pos PI Sawo Jajar. Sudah lama kita tidak bertemu dan saya sangat bersyukur pada kesempatan ini boleh menyapa Bapak Ibu dan juga menyampaikan firman Tuhan walaupun melalui recording. Shalom Pak Wahyu, shalom Pak Teguh, apa kabar Pak Slamet? Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang terus Engkau berikan dalam hidup kami. Seluruh hidup kami aman dalam lindungan dan topangan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah pada minggu pagi ini. Di hari peristirahatan ini Engkau mengumpulkan kami bersama untuk kembali beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Singkapkan firman-Mu, singkapkan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu saja. Kami semua mau belajar dari firman Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang kita mendengar keluhan belakangan ini mengenai tindakan kriminal atau kekerasan atas nama agama. Rasa tidak suka kepada kelompok tertentu, orang tertentu, itu ditunjukkan dengan perlakuan kekerasan. Namun dengan pembenaran seakan-akan perbuatan itu adalah bagian dari tindakan beragama. Nah Bapak Ibu, ternyata hal seperti ini bukanlah hal yang baru. Perikop yang akan kita renungkan bersama juga berbicara tentang hal yang sama. Dalam konteks memberikan persembahan, Kain bisa menjadi sangat marah, cemburu, bahkan sampai akhirnya melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya sendiri. Dan pada hari itu, 1/4 isi dunia musnah. Pembunuhan terbesar di sepanjang sejarah. Karena memang pada waktu itu hanya ada 4 orang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema mengenal Allah, bukan sekedar tindakan beragama. Sekali lagi, mengenal Allah bukan sekadar tindakan beragama. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-25 dan ayat 26. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Lalu kita lanjutkan pada ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat yang ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set.
Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan firman Tuhan terlebih, yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Kain begitu marah dan membunuh saudaranya hanya gara-gara masalah persembahan? Bukankah memberi persembahan adalah sesuatu yang baik? Bukankah itu adalah tindakan beribadah? Dan mengapa Tuhan sepertinya membiarkan Kain jatuh dalam dosa? Bukankah dia baru saja memberikan persembahan kepada Tuhan? Apa yang salah dengan persembahannya? Dan mengapa Tuhan sepertinya lebih berkenan kepada persembahan Habel? Bapak Ibu, saya masih ingat waktu SD. Di dalam buku agama Kristen pada waktu itu disebutkan bahwa Tuhan menolak persembahan Kain. Dan Tuhan lebih senang dengan persembahan Habel. Itu terlihat dari asap persembahan Kain itu belok Bapak Ibu, nggak sampai ke langit. Ya, sementara persembahan Habel itu lurus sampai ke langit. Gitu. Nah, penjelasan ini penjelasan yang ngaco Bapak Ibu, yang ngawur. Kenapa? Karena di Alkitab tidak ada dikatakan sama sekali Tuhan menolak persembahan Kain. Tidak ada dikatakan. Hanya dikatakan Tuhan mengindahkan atau Tuhan senang dengan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain, tapi tidak ditolak. Untuk memahami kisah ini, maka kita perlu melihat konteks yang lebih luas, Bapak Ibu. Jadi kita perlu melihat kitab Kejadian secara keseluruhan. Nah, kitab Kejadian ini dibagi dua bagian besar. Yang pertama, Kejadian 1 sampai Kejadian 11, lalu kemudian Kejadian 12 sampai Kejadian 50. Kejadian 1 sampai Kejadian 11 berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia ciptaannya. Sementara Kejadian 12 sampai 50 berbicara lebih spesifik tentang hubungan Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dalam bagian yang pertama, yaitu pasal 1 sampai pasal 11, itu digambarkan bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, itu hubungannya dengan Tuhan itu semakin rusak Bapak Ibu. Manusia semakin jahat dan semakin jauh dari Allah. Peristiwa itu dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Allah sudah melarang mereka untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman. Tetapi mereka tetap memakannya. Hawa memakan terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada Adam. Makanya orang bilang, yang jatuh duluan Hawa. Makanya ada Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Benar bukan? Salah Bapak Ibu. Ya. Jadi Adam juga ada di sana pada peristiwa itu. Bahkan ironi sekali, dia hanya membiarkan tanpa sedikit pun ada upaya untuk mencegah istrinya jatuh ketika iblis menggoda. Adam yang langsung mendapat larangan dari Tuhan, tapi justru pada hari itu dengan sengaja membiarkan istrinya menjadi kelinci percobaan. Karena di dalam hati kecilnya sebenarnya dia mengingini buah itu juga. Di saat Adam tidak taat kepada Allah dan menyingkirkan kehendak Allah, di saat Adam tidak taat kepada Allah dan menyingkirkan kehendak Allah dari hidupnya, pada saat itu juga Adam menjadi orang yang sangat berbahaya bagi Hawa, yang harusnya dicintai, bahkan seharusnya dia lindungi. Demikian juga kita. Jika kita menyingkirkan kehendak Allah dari hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahaya, bahkan kepada orang yang seharusnya paling kita kasihi. Bapak Ibu yang terkasih,
Ketika itu Adam dan Hawa menolak taat untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih diberi nama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ada yang bilang, kalau dimakan, lalu kita akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Kenyataannya, sebelum Hawa memakan buah itu, Hawa bisa bilang sama ular seperti ini, kalau kami memakan atau raba saja buah itu, maka kami akan mati. Nah, di sana kita lihat, dia sudah bisa membedakan antara jahat dan baik, bahkan sebelum dia memakannya, bukan? Sebenarnya ada kaitan dengan perkataan iblis ketika menggoda Hawa, bahwa jika mereka makan buah itu, mereka akan menjadi seperti Allah, memiliki pengetahuan sendiri tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa tidak menginginkan standar baik dan jahat itu menjadi milik Allah. Mereka tidak mau taat kepada standar baik dan jahat versi Allah. Mereka ingin hidup dengan standar baik dan jahat milik mereka sendiri. Disinilah awal mula daya rusak dari kejatuhan itu. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Bahkan standar baik dan jahat menurut pengertian dan selera mereka sendiri. Mereka tidak ingin taat kepada Allah. Kembali kepada ayat kita. Kisah Kain membunuh Habel ini berada di dalam konteks kejatuhan manusia dan relasi yang rusak antara Allah dan manusia. Perikop ini dimulai dengan pasal yang keempat ayat yang pertama berbunyi demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, ini adalah terjemahan LAI. Menarik sekali, salah satu varian terjemahan yang lain, New English Translation, itu berbunyi demikian. Hawa mengatakan, I have created a man just as the Lord did. Aku telah menciptakan seorang manusia sama seperti yang telah dilakukan Allah. Nah, kita melihat sangat berbeda, bukan? Dengan terjemahan LAI yang kelihatannya sangat rohani. Di sini Hawa menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan menciptakan manusia sama seperti Tuhan pernah menciptakan mereka. Terjemahan New English Translation ini menurut saya jauh lebih tepat karena kata kaniti atau kanah ya, itu juga dapat berarti menciptakan atau membuat. Dan terjemahan New English Translation ini terlihat lebih konsisten di dalam intensitas kejatuhan manusia sejak dari pasal 3 sampai pasal 11. Itu manusia semakin rusak, semakin sombong, semakin pongah, dan semakin merasa dirinya seperti Allah. Nah, di dalam konteks kepongahan manusia ini, kemudian kita bisa melihat kisah kejatuhan Kain. Ini adalah pembunuhan pertama di dalam sejarah. Dan ini terjadi di dalam hubungan saudara kandung. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain. Tuhan mengatakan, bukankah hatimu akan senang jika berbuat baik? Namun jika tidak berbuat baik, dosa sudah menunggu di depan pintu, kata Tuhan. Namun sekali lagi, bagi Kain, baik dan buruk bukan seperti apa yang Tuhan maksudkan. Bagi Kain, adalah baik jika Tuhan respect kepada tindakannya. Adalah baik jika Tuhan menghargai persembahannya. Tapi kenyataannya tidak demikian, bukan? Sementara bagi Tuhan, kalau memang itu baik lakukan. Tidak perlu bagaimana Tuhan itu melihat atau tidak. Tapi lakukan saja yang baik. Karena ketika engkau melakukan yang tidak baik, itu dosa sudah menunggu di depan pintu dan ingin menguasaimu. Itu yang Tuhan katakan kepada Kain. Akhirnya yang terjadi setelah itu adalah Kain jatuh dalam dosa. Dan yang paling mengerikan, dia membunuh adiknya sendiri. Dan ketika Tuhan bertanya, justru dia bertanya balik kepada Tuhan, apakah aku harus menjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Itulah yang terjadi pada manusia.
Nah, di dalam pasal 4 ini saja Bapak Ibu, kita bisa melihat intensitas kejahatan manusia itu semakin parah. Setelah pembunuhan pertama yang dilakukan Kain ini, tidak lama pada generasi berikutnya, Lamekh keturunannya itu membunuh. Pembunuhan kedua dan pembunuhan ketiga terjadi hanya gara-gara dia disakiti. Dan pembalasan yang menjadi hak Tuhan. Di dalam ayat 15 dikatakan, jika ada yang menyakiti Kain, maka Tuhan akan membalaskan 7 kali lipat. Pembalasan yang menjadi hak Tuhan, itu dirampas oleh Lamekh. Bukan Tuhan yang membalas, tetapi dia sendiri yang membalas dan membunuh siapapun yang menyakitinya. Bahkan dia mengatakan, Lamekh akan membalaskan 77 kali lipat. Mengerikan bukan? Jadi kita bisa melihat di sini, berulang kali polanya serupa. Manusia memiliki standar baik jahat menurut dirinya sendiri, tidak ingin mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Manusia memiliki standar kebenarannya sendiri dan menolak standar Allah berlaku atas hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menarik sekali. Sekalipun tindakan yang dilakukan Kain dan Habel sebenarnya adalah tindakan memberikan persembahan, bukan? Sebenarnya bisa dikatakan ini adalah ritual ibadah. Dan mereka memberikan hasil dari pekerjaan mereka. Tetapi di dalam ayat 26 dari perikop ini dikatakan bahwa ternyata pada waktu itu orang baru mulai menyembah Tuhan, di dalam arti mengenal Tuhan secara benar dan beribadah kepada Tuhan dengan benar, itu baru terjadi setelah Enos lahir. Enos ini adalah anaknya Set, anaknya Adam dan Hawa, sebagai pengganti dari Habel yang telah dibunuh Kain. Artinya, hampir 300 tahun sejak Habel dibunuh oleh Kain, manusia pada waktu itu baru mulai menyembah Tuhan dengan benar. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata tindakan beragama, tindakan memberikan persembahan atau apapun itu bisa dilakukan tanpa pengenalan akan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena sebenarnya tindakan beragama seperti memberikan persembahan, memegang satu keyakinan, dan melakukan ritual-ritual ibadah yang ditentukan oleh satu agama tertentu, itu adalah natur primitif, natur yang sudah asali, yang dimiliki oleh manusia. Karena setiap manusia dikaruniakan intelektualitas, moralitas, dan sense of divinitas. Ada kesadaran akan sesuatu yang ilahi, yang lebih besar dari dirinya. Kesadaran akan adanya yang maha kuasa. Ketika ada bencana alam misalnya, manusia secara naluriah akan bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah membuat yang maha kuasa marah kepadaku? Bagaimana supaya dia tidak marah lagi? Apa yang harus aku persembahkan kepadanya? Apa yang harus aku berikan kepadanya? Lalu kemudian manusia bekerja, menyisihkan dari pekerjaannya, memberikan persembahan ke pohon besar, ke gunung, ke pantai, ke laut, supaya dia bisa berdamai dengan yang maha kuasa yang sedang marah, karena dia telah melakukan kesalahan tertentu di dalam hidupnya. Dan dari situlah kemudian agama-agama lahir. Perbuatan-perbuatan ini, tindakan-tindakan ibadah ini kemudian semakin kompleks. Ditambah dengan ritual A, ritual B, ornamen tertentu, dan lain sebagainya. Dan di dalam kompleksitas itu lahirlah agama-agama yang kita tahu sekarang. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita bisa melihat bahwa tindakan beragama atau tindakan keagamaan tertentu itu belum tentu merupakan satu ekspresi iman yang benar, iman yang sungguh kepada Allah yang benar. Bisa jadi orang sudah lama beragama, namun belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allahnya. Atau bisa jadi sekian lama beragama, tetapi tidak memiliki pengenalan yang bertumbuh, pengenalan yang benar tentang Allahnya berdasarkan firman. Alkitab mengatakan bahwa
Iman tumbuh melalui pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman yang benar, iman yang hidup itu akan bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya pengenalan seseorang akan Tuhannya. Dari mana bisa bertumbuh? Dari pendengaran akan firman, dari pembacaan akan firman. Iman yang benar ini yang kemudian akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Sekali lagi, iman yang benar akan menghasilkan tindakan iman yang benar. Bukan tindakan dulu baru menghasilkan iman. Karena udah imannya benar, melalui pengenalan yang benar akan Allah, maka akan terekspresi melalui tindakan-tindakan iman yang benar. Mungkin bentuknya sama. Ada yang memberikan persembahan, ada yang melakukan ibadah dan lain sebagainya. Jadi bukan tindakan beragama saja atau tindakan keagamaan yang berdiri sendiri. Bukan demikian. Nah, kegagalan yang kita lihat pada kisah Kain di sini, ini adalah efek dari kejatuhan manusia yang sejak semula berusaha menyingkirkan kehendak Allah dari kehidupan mereka. Nah, lalu bagaimana agar manusia bisa kembali melakukan segala tindakan ibadah yang sejati sebagai buah dari pengenalan akan Allah yang benar? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, caranya manusia harus kembali lagi kepada halaman pertama dan halaman kedua dari Alkitab kita. Yaitu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ketika manusia itu masih di dalam gambar dan rupa Allah yang belum jatuh, yang belum rusak. Dan ketika itu mereka masih mengikuti standar kebenaran Allah, taat kepada Allah, bukan kepada kebenarannya sendiri. Maka jika dia kembali kepada titik itu, semua pilihannya, semua perbuatannya akan selalu merujuk kepada kehendak Tuhan yang menjadi raja atas hidupnya. Masalahnya manusia sudah jatuh. Kenyataannya manusia sudah jatuh dan berdosa. Bahkan semakin lama semakin rusak, semakin berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana agar kemudian manusia bisa kembali hidup sebagai citra Allah? Puji Tuhan saudaraku, bahwa Kristus telah melakukan karya salib. Dan karya salib itu bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, lalu kemudian masuk surga. Bukan hanya itu. Tetapi karya salib Kristus itu juga melepaskan kita dari keterikatan, dari belenggu dosa yang selama ini mengikat manusia yang telah jatuh. Dengan karya itu, ketika Kristus sudah memulihkan manusia, maka dia bisa kembali memilih dengan benar, memilih dengan merdeka, memilih dengan bebas apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perkenan. Bapak Gereja Agustinus menggambarkan dengan sangat baik demikian. Dia mengatakan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, kondisi manusia itu posse peccare, bisa berdosa. Dia belum berdosa tetapi bisa berdosa, bisa jatuh dalam dosa. Dan benar, pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Namun kemudian ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kondisinya berubah. Bukan posse peccare tetapi non posse non peccare. Tidak bisa tidak berdosa, pasti cenderung berdosa. Pertimbangannya sudah berdosa, keinginannya sudah berdosa, karena standar baik jahatnya pun bukan lagi standar Allah, maka manusia cenderung berdosa, cenderung jatuh dalam dosa dan semakin kehilangan kemuliaan Allah. Namun puji Tuhan, Kristus menebus manusia. Sehingga ketika Kristus sudah menebus manusia yang jatuh, kondisinya berubah, bukan non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa, melainkan bisa tidak berdosa. Dia dikembalikan kepada posisi merdeka untuk memilih. Dia tidak dibelenggu oleh ikatan dosa. Bisa jatuh? Bisa. Tetapi dia tidak akan selalu jatuh dan tidak akan menikmati kejatuhan itu dengan leluasa, dengan sengaja. Dia bisa jatuh tetapi di hatinya akan gelisah. Dia akan kembali menyesal dan kembali kepada Tuhan. Itu setelah Kristus menebus manusia.
Itu sebabnya saya katakan bahwa penebusan itu bukan hanya bicara tentang dilepaskan dari hukuman dosa untuk masuk surga saja, bukan. Tetapi gambar itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan bahkan sebelum Kristus naik ke kayu salib, Kristus juga hidup sampai 33,5 tahun. Semata-mata untuk kasih tahu kepada manusia. Begini loh seharusnya kamu hidup kalau kamu kemarin tidak jatuh. Oke, sekarang masalahnya engkau diikat oleh dosa, aku akan lepaskan itu melalui peristiwa salib. Artinya setelah Kristus bangkit, sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk merasa terikat oleh dosa. Jadi manusia dimerdekakan. Bisa untuk tidak berdosa. Dan kondisi keempat, setelah kita hidup bersama dengan Tuhan di sorga, Agustinus mengatakan bahwa kita non posse peccare, tidak bisa lagi berdosa, nggak mungkin berdosa. Setelah kita di sorga, kita nggak mungkin lagi bisa jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Kristus menebus kita, citra Allah itu dipulihkan. Kita bisa hidup dengan bebas untuk memilih melakukan taat kepada Allah, bukan taat kepada dosa. Bisa jatuh, bisa. Namun bukan pilihan sengaja untuk kemudian menikmati hidup yang jatuh di dalam dosa. Tidak mungkin itu terjadi. Kembali kepada kisah kita tentang Kain dan Habel. Jadi persembahan yang diberikan di sini, yang dilakukan di sini, bukanlah buah dari pengenalan akan Tuhan, melainkan hanya insting keagamaan saja. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dan Tuhan tidak menginginkan persembahan yang demikian dari anak-anaknya. Sebagaimana di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 Tuhan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lebih daripada persembahan yang kita berikan, lebih daripada tindakan keagamaan yang dilakukan oleh manusia, Tuhan menginginkan semua itu berangkat dari pengenalan akan Allah yang benar. Karena itu kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu, agar melalui perenungan tentang kisah Kain dan Habel ini, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya seluruh perbuatan keagamaan kita, tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam ibadah kita, itu adalah buah dari iman yang benar. Dan iman itu terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, agar semua tindakan kita, termasuk ibadah, persembahan, dan semua yang kita lakukan, itu adalah buah dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah memilih kami, membuat kami percaya, dan menolong agar iman kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau melalui firman-Mu. Tolonglah setiap jemaat Tuhan, agar kami terus-menerus bertumbuh semakin mengenal Tuhan kami, sehingga iman itu terus berbuah melalui perbuatan-perbuatan iman kami. Di dalam ibadah, di dalam persembahan, di dalam apapun, semua yang kami lakukan adalah hasil dari kerinduan kami ingin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon anugerah-Mu bagi jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.